10,000 Demon Temple dipimpin oleh Demon of Greed yang menguasai para iblis. Kuil megah ini dibangun menggunakan emas langka yang diekstraksi dari Mountain of Hell. Kuil ini awalnya berada di puncak menara sebelum terjadi perang besar. Setelah Divine Demonic War ketiga, seluruh pasukan iblis beserta kuilnya diusir dari tempat tersebut. Pasukan iblis yang tersisa telah disingkirkan sepenuhnya dari area puncak. Lokasi ini sempat terlihat mulai menikmati masa kedamaian untuk sesaat. Namun ketenangan itu berakhir saat musuh misterius bernama The Outer datang menyerang. Tempat tersebut akhirnya hancur total akibat serangan mendadak yang tidak terduga. The Outer memiliki kekuatan dahsyat yang bahkan mampu melampaui kekuatan para dewa. Mereka memusnahkan para player yang sudah kehilangan seluruh kekuatan tempurnya. Seluruh peradaban player telah musnah akibat invasi dari pasukan The Outer. Situasi kritis inilah yang sedang dihadapi oleh Tower pada saat ini. Zheng Xuan tidak menyangka 10,000 Demon Temple telah jatuh hingga lantai 92. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk menemukan Mammones Vault yang tersembunyi. Xuan berencana menggunakan benda di tempat itu untuk memutar balikan waktu. Ia kemudian melangkah maju dan membuka pintu besar yang ada di hadapannya. Sistem memberikan notifikasi saat Zheng Xuan berhasil melangkahkan kaki ke dalam kuil. Kabar tersebut menandai masuknya player ke dalam 10,000 Demon Temple. Xuan tercatat sebagai manusia pertama yang berhasil memasuki ranah para dewa. Sistem menyatakan bahwa ini adalah sebuah pencapaian sejarah yang sangat luar biasa. Xuan menghela napas lega karena akhirnya bisa sampai ke lokasi tujuan. Perjalanan panjangnya untuk mencapai kuil tersebut kini membuahkan hasil. Ia berdiri terpaku melihat kemewahan arsitektur yang ada di dalam kuil tersebut. Xuan sangat kagum dengan penampakan asli dari 10,000 Demon Temple. Kegembiraan itu terganggu saat langit-langit ruangan tiba-tiba bergetar dengan sangat hebat. Getaran tersebut menandakan adanya sesuatu yang sedang mengawasi keberadaannya. Xuan segera bersiaga karena merasa lokasinya telah disadari oleh musuh. Ia memutuskan untuk segera bertindak sebelum keadaan menjadi semakin berbahaya. Xuan langsung mengaktifkan unique skill miliknya yang bernama Guide Post of Journey. Skill ini mulai bekerja untuk memberikan petunjuk arah di dalam kuil. Skill tersebut merupakan kemampuan rating tertinggi yang didapatkan Xuan melalui Hero Sleep. Tanpa kemampuan eksplorasi ini, ia tidak akan mungkin bisa menemukan letak kuil rahasia tersebut. Xuan kembali mengandalkan kekuatan skill tersebut untuk memandunya. Ia meminta petunjuk arah yang tepat menuju lokasi penyimpanan Mammones Vault. Ia mulai berlari dengan cepat mengikuti petunjuk yang muncul di hadapannya. Xuan bergerak lincah menyusuri koridor kuil demi mengejar waktu yang ada. Xuan sempat merasa bingung karena petunjuk skill mengarahkannya ke sebuah jalan buntu. Ia menduga ada mekanisme tersembunyi pada lampu lilin yang menempel di dinding. Ia kemudian menarik tuas lampu lilin tersebut untuk membuktikan kecurigaannya. Tindakan itu memicu sebuah mekanisme rahasia yang ada di balik dinding bangunan. Sebuah ruang rahasia yang gelap tiba-tiba terbuka tepat di hadapan Xuan. Jalur tersembunyi tersebut mengungkapkan akses menuju lantai bawah tanah kuil. Xuan menuruni anak tangga satu persatu dengan penuh kewaspadaan. Ia masuk semakin dalam ke area yang belum pernah dijamah oleh player manapun. Langkahnya terhenti tepat di depan sebuah pintu emas dengan ukuran yang sangat besar. Xuan meyakini bahwa di balik pintu inilah letak brankas Mammon yang ia cari. Ia mengeluarkan sebuah kunci pemberian seorang pria bernama Felches untuk membuka pintu tersebut. Xuan teringat bagaimana pria itu sering menjebak dan menyusahkannya di masa lalu. Saat itu, Felches memberikan kunci tersebut sebagai pengganti pembayaran atas sebuah permintaan pekerjaan. Ia berdalih sudah tidak memiliki uang lagi untuk membayar jasa Xuan. Xuan merasa sangat kesal karena pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kontrak awal. Ia bahkan berniat untuk berhenti bekerja karena merasa telah dimanfaatkan secara sepihak. Rekan-rekan Felches justru mengancam akan menghancurkan karir petualang Xuan jika ia berhenti. Mereka tersenyum licik saat menekan Xuan agar menerima kunci tersebut sebagai upah. Xuan menyadari bahwa dulu ia bahkan tidak tahu cara menggunakan kunci tersebut. Saat itu ia terpaksa menganggapnya sebagai pembayaran meskipun merasa sangat rugi. Begitu kunci dimasukkan, sistem mendeteksi terbukanya tray tersembunyi bernama Golden Key. Benda tersebut dikonfirmasi sebagai kunci emas asli untuk mengakses Mammones Vault. Pintu besar itu akhirnya terbuka dan memberikan akses penuh bagi Xuan. Ia secara resmi dinyatakan telah memasuki area suci yang disebut Vault of Greed. Xuan tercengang saat melihat tumpukan harta karun yang memenuhi seluruh ruangan. Ia tidak menyangka akan menemukan kekayaan dalam jumlah yang begitu fantastis. Ia segera berlari menyusuri tumpukan emas untuk mencari target utamanya. Xuan mengakui bahwa koleksi harta karun di tempat ini memang sangat luar biasa. Matanya melihat beberapa artefak legendaris seperti pedang terkutuk Tearfinger. Ada juga buku panduan seni bela diri tingkat tinggi milik Heavenly Demon God. Ruangan itu juga menyimpan buku sihir kuno
hingga jantung naga yang sangat langka. Swon merasa heran bagaimana semua benda legendaris ini bisa terkumpul di satu lokasi. Getaran hebat kembali mengguncang ruangan dan menandakan musuh sudah semakin dekat. Swon sadar ia tidak punya banyak waktu lagi untuk sekadar melihat-lihat harta. Ia kembali mengaktifkan Guide Post of Journey untuk menemukan lokasi harta karun utama. Swon meminta skill tersebut memandunya langsung menuju benda yang ia butuhkan. Ia berlari kencang mengikuti arah cahaya yang ditunjukkan oleh petunjuk sistem. Langkahnya membawanya ke sebuah sudut ruangan yang tertimbun banyak benda. Swon mulai menggali tumpukan gunung emas dengan tangan kosong secara terburu-buru. Ia sempat ragu jika benda yang dicarinya benar-benar terkubur di bawah sana. Usahanya membuahkan hasil saat ia menemukan sebuah jam pasir kuno bernama Chronos Hourglass. Benda milik dewa waktu inilah yang menjadi tujuan utamanya datang ke kuil tersebut. Sistem mendeskripsikan jam pasir tersebut sebagai alat yang mampu membalikan waktu penggunanya. Artefak ciptaan Dewa Chronos ini merupakan satu-satunya harapan untuk mengubah sejarah. Swon menyadari bahwa jam pasir ini adalah satu-satunya alat yang bisa mengembalikan waktu penggunanya. Ia memikirkan konsekuensi besar dari penggunaan benda keramat milik dewa waktu tersebut. Ia berencana kembali ke masa lalu untuk menghentikan perang besar dan menghadapi The Outer sendirian. Tanpa membuang waktu lagi, Swon bersiap mengaktifkan kekuatan jam pasir itu. Swon segera mengoperasikan artefak tersebut tanpa ada keraguan sedikit pun di hatinya. Ia bertaruh pada kesempatan terakhir ini untuk mencegah skenario terburuk bagi dunia. Sistem memberikan notifikasi bahwa Chronos Hourglass telah berhasil digunakan oleh player. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, waktu di dalam tower mulai berputar terbalik. Panel sistem menunjukkan waktu yang tersisa sebelum seluruh pasir di dalam jam tersebut jatuh sepenuhnya. Swon hanya memiliki waktu kurang dari 10 menit untuk menyelesaikan proses pembalikan waktu. Dalam hatinya, Swon bertekad akan melakukan apa saja untuk mencegah kehancuran yang telah terjadi. Ia ingin memastikan bahwa masa depan yang kelam tidak akan terulang kembali. Atap ruangan tiba-tiba hancur berkeping-keping akibat serangan mendadak dari makhluk bertentakel. Sesosok The Outer berhasil menjebol pertahanan kuil dan muncul tepat di atas Swon. Makhluk mengerikan itu langsung melancarkan serangan brutal ke arah posisi Swon berdiri. Beruntung, Swon memiliki refleks yang cukup cepat untuk menghindar dari hantaman tersebut. Swon menggertakkan giginya karena merasa kesal dengan kehadiran musuh di saat yang sangat kritis. Ia tidak menyangka makhluk itu akan menemukannya tepat saat proses pembalikan waktu dimulai. The Outer tersebut menggeliat dengan sangat mengerikan di tengah reruntuhan atap kuil. Setiap tentakel yang dimilikinya memiliki mulut-mulut tajam yang siap mencabik mangsanya. Tanpa memberikan jeda, makhluk itu kembali menyerang Swon dengan seluruh kekuatan tentakelnya. Serangan yang membabi buta itu menghancurkan apapun yang ada di sekitar. Swon dipaksa bekerja keras untuk terus bergerak dan menghindari setiap cambukan tentakel. Ia berusaha menjaga jarak agar tidak terkena serangan yang mematikan dari musuh tersebut. Saat sedang terdesak, pandangan Swon teralih pada tumpukan senjata dewa yang ada di ruangan itu. Ia menyadari bahwa tempat ini bukan hanya berisi emas, tapi juga senjata utama para dewa. Ia segera menyambar sebuah tombak petir legendaris yang dikenal sebagai Zeus Thunderbolt Astrape. Swon memutuskan untuk menggunakan senjata tersebut demi bertahan hidup selagi masih bisa. Swon melemparkan tombak petir tersebut sekuat tenaga ke arah tubuh raksasa The Outer. Senjata itu melesat cepat membawa kekuatan penghancur dari puncak Olympus. Petir yang sangat kuat langsung menyambar dan membakar tubuh makhluk bertentakel tersebut. Efek dari senjata dewa itu memberikan kerusakan yang signifikan pada musuh Swon. The Outer itu meraung kesakitan dan membalas dengan serangan balik yang sangat cepat. Hantaman tentakelnya membuat tubuh Swon terlempar ke belakang hingga menghantam dinding. Swon meringis menahan rasa sakit yang luar biasa pada seluruh bagian tubuhnya. Ia mengakui bahwa kekuatan fisik dari The Outer memang jauh lebih kuat dari dugaannya. Dalam posisi terdesak, ia kembali mencari senjata lain yang bisa digunakan untuk mengakhiri pertarungan. Pandangannya tertuju pada sebuah pedang api yang memancarkan aura panas di sampingnya. Ia menemukan Leviathan, pedang legendaris yang dikenal sebagai Sword of Destruction. Tanpa membuang waktu, Swon langsung meraih gagang pedang api tersebut. Swon yakin kekuatan senjata dewa utama sanggup memberikan kerusakan besar pada The Outer. Ia menggenggam erat pedang tersebut untuk mempersiapkan serangan balasan yang mematikan. Pedang surter ini memiliki kekuatan dahsyat yang diciptakan khusus untuk membakar seluruh isi dunia. Swon bersiap melepaskan energi api dari Leviathan untuk membumi hanguskan musuhnya. Ia langsung melesat maju ke arah musuh dengan kecepatan tinggi tanpa menunjukkan rasa takut. Swon memanfaatkan momentum tersebut untuk menutup jarak antara dirinya dan makhluk tersebut. Makhluk itu merespons dengan mengayunkan tentakelnya secara brutal ke arah Swon. Serangan tersebut diluncurkan berkali-kali guna menghalangi pergerakan sang petualang.
Swon berhasil menghindari setiap cambukan tentakel dengan gerakan yang sangat lincah. Ia terus bergerak secara zigzag untuk mencari celah di tengah serangan lawan. Ia tidak menghentikan langkahnya dan terus merangsek mendekati tubuh utama The Outer. Fokusnya terkunci sepenuhnya pada target untuk memberikan serangan penghancur. Swon mengayunkan pedang apinya sekuat tenaga, hingga memicu ledakan besar saat menghantam tubuh lawan. Api yang berkobar langsung menyelimuti seluruh area pertarungan tersebut. Ia menyadari bahwa wujud The Outer terbentuk dari tumpukan tubuh makhluk hidup lain yang mereka serap. Setelah lapisan luarnya hancur, wujud asli dari inti makhluk itu akhirnya mulai terlihat. Swon terkejut melihat penampakan asli musuhnya yang ternyata menyerupai babi hutan bertentakel. Wujud mengerikan ini muncul dari balik reruntuhan daging yang telah terbakar. Makhluk itu kembali menerjang dengan sangat beringas tanpa memberikan kesempatan bagi Swon untuk bernapas. Swon menyadari bahwa pedang Leviathan sudah mulai kehilangan efektivitasnya dalam pertarungan ini. Ia segera membuang pandangannya ke arah lain untuk mencari senjata yang lebih kuat. Matanya menemukan sebuah tombak lagi yang tergeletak di antara tumpukan harta karun. Swon langsung mengambil senjata tersebut yang ternyata adalah Spear of Radiance, Brionach. Ia segera memantapkan kuda-kudanya untuk melancarkan serangan jarak jauh. Tombak milik Dewa Cahaya Lug ini dikenal memiliki kemampuan legendaris yang mampu menembus pertahanan apapun. Swon ragu apakah makhluk tersebut sanggup bertahan dari hantaman senjata ini. Ia melemparkan tombak cahaya itu sekuat tenaga ke arah inti tubuh The Outer. Senjata tersebut melesat seperti kilat yang membelah udara di dalam ruangan. Serangan tersebut menghantam dengan telak dan menembus bagian tengah tubuh makhluk bertentakel itu. Kekuatan tombak Brionach tidak memberikan kesempatan bagi musuh untuk menghindar. Sesaat kemudian, tubuh The Outer itu meledak dengan sangat hebat hingga hancur berkeping-keping. Musuh besar yang menghalangi jalannya kini telah musnah sepenuhnya. Swon berdiri terpaku karena merasa takjub dengan kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tombak tersebut. Ia tidak menyangka senjata dewa sanggup mengakhiri pertarungan dengan begitu cepat. Sistem memberikan notifikasi bahwa Swon adalah player pertama di dunia yang berhasil membunuh seorang Outer. Ia dinyatakan telah meraih sebuah pencapaian yang sangat langka dan membanggakan. Jam pasir yang ia temukan sebelumnya mulai bersinar terang menandakan proses operasional sedang berjalan. Bersamaan dengan itu, Vault of Great dinyatakan telah jatuh karena kehilangan perlindungannya. Ruangan brankas mulai berguncang hebat karena sistem menyatakan tempat tersebut sudah tidak memiliki pemilik lagi. Kondisi ini memicu mekanisme baru yang melibatkan player di dalamnya. Sistem secara otomatis mengakui Zheng Swon sebagai pemilik baru dari seluruh Vault of Great. Status ini diberikan karena ia memegang kunci emas dan berada di dalam lokasi saat pemilik lama musnah. Karena telah mengalahkan Maw of Gluttony, Swon juga diberikan kekuatan tambahan berupa kemampuan Gluttony. Kekuatan tersebut langsung menyatu ke dalam status karakter miliknya. Swon merasa sangat bingung dengan rentetan notifikasi sistem yang muncul secara bertubi-tubi. Ia tidak memahami sepenuhnya konsekuensi dari perubahan status kepemilikan tersebut. Proses pembalikan kausalitas mulai berjalan pada diri Swon untuk memulai pengaturan ulang. Akibatnya, seluruh skill yang telah ia kumpulkan selama ini mulai dihapus secara permanen oleh sistem. Poin pengalaman yang ia dapatkan di dalam tower juga direset sepenuhnya menjadi 0. Swon kini dikirim kembali ke masa lalu untuk memulai semuanya dari tahap tutorial. Swon terbangun di sebuah area terbuka bersama sekelompok orang saat tutorial pertama kali dimulai. Suasana di tempat tersebut menandakan awal dari perjalanan panjang yang harus ia hadapi. Orang-orang di sekitar Swon tampak sangat kebingungan dengan situasi mendadak ini. Mereka saling bertanya mengenai keberadaan mereka dan mengingat aktivitas terakhir sebelum berpindah tempat. Sebuah panel sistem tiba-tiba muncul di hadapan kerumunan tersebut untuk memberikan informasi. Pesan yang ditampilkan menyambut mereka secara resmi ke dalam tahap tutorial. Kemunculan panel tersebut justru membuat orang-orang semakin bingung dan merasa panik. Mereka mempertanyakan maksud dari istilah tutorial dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Berbeda dengan yang lain, Swon mengamati lingkungan sekitarnya dengan ekspresi yang tenang. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri apakah ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Swon menilai bahwa perilaku orang-orang di sana masih sama kacaunya seperti ingatannya dahulu. Ia memutuskan untuk menjauh agar tidak terlibat dalam kepanikan massa yang tidak berguna. Tiba-tiba, seseorang memegang tangan Swon dengan ekspresi wajah yang sangat tertekan. Orang tersebut meratap dan menuntut penjelasan mengenai peristiwa malang yang menimpa mereka. Swon menatap pria itu sambil teringat kejadian tragis yang menimpanya di masa lalu. Ia teringat bahwa pria tersebut akan tewas secara brutal dengan kondisi leher yang hancur. Melihat kepanikan tersebut, Swon berusaha memberikan saran agar pria itu tetap tenang untuk sementara waktu. Ia mencoba meredam suasana meskipun tahu apa yang akan segera terjadi. Saran dari Swon justru membuat pria tersebut merasa kesal dan membalasnya dengan bentakan.
Ia merasa tidak mungkin bisa tenang setelah diseret paksa ke tempat asing tanpa alasan. Pria tersebut mulai berasumsi bahwa kejadian ini mungkin hanyalah sebuah acara jebakan kamera tersembunyi. Ia terus berteriak mencari penjelasan logis atas situasi gila yang sedang dialaminya. Sewon membatin bahwa memberikan penjelasan saat ini adalah tindakan yang sia-sia karena tidak akan didengar. Ia tahu bahwa semua keributan ini akan mereda dengan sendirinya setelah gelombang monster dimulai. Panel sistem kembali muncul dan mengumumkan dimulainya bagian pertama tutorial yang bernama Adaptasi. Terdapat hitung mundur waktu selama 4 menit 21 detik sebelum gelombang monster tiba. Melihat notifikasi tersebut, kerumunan orang di tempat itu kembali diliputi rasa bingung yang luar biasa. Mereka tidak memahami peringatan sistem mengenai bahaya yang sedang mendekat. Sewon segera membuka panel status pribadinya untuk memeriksa kondisi kekuatannya saat ini. Ia merasa semua proses yang terjadi sejauh ini masih sama persis dengan pengalaman sebelumnya. Sewon terdiam saat melihat status kekuatannya yang ternyata masih sangat lemah. Ia menyadari sepenuhnya betapa buruk statistik yang ia miliki sekarang dibandingkan saat ia sudah kuat dahulu. Kesadaran ini membuatnya harus berpikir lebih serius dalam menghadapi tantangan di depan mata. Perhatian Sewon kemudian tertuju pada dua skill unik yang terikat pada dirinya, yaitu Authority of Greed dan Authority of Gluttony. Ia merasa heran dengan kemunculan otoritas tersebut di dalam panel statusnya. Sewon teringat momen saat ia mendapatkan kekuatan tersebut sesaat sebelum melakukan regresi waktu. Ia baru menyadari bahwa kejadian tersebut bukanlah sekadar imajinasinya belaka. Sambil menatap telapak tangannya, ia mempertanyakan apakah kekuatan besar itu benar-benar bisa ia gunakan sekarang. Ada rasa penasaran sekaligus harapan untuk menguji kemampuannya tersebut. Begitu ia mencoba mengaktifkan skill, sebuah kotak harta karun tiba-tiba muncul secara ajaib di tangannya. Notifikasi sistem memberitahu bahwa Vault of Greed kini telah berhasil terbuka. Di dalam gudang tersebut tersimpan kekuatan Breath of the Fire Dragon milik naga merah Viralas. Ini adalah salah satu kekuatan luar biasa yang kini berada dalam genggamannya. Terdapat juga senjata legendaris Mjolnir yang merupakan palu milik Dewa Petir Thor. Keberadaan benda-benda dewa ini memperkuat gudang harta miliknya secara signifikan. Selain senjata, ia juga memiliki akses ke seni bela diri Heavenly Demon Commanding Martial Arts. Teknik ini merupakan warisan turun-temurun dari pemimpin kultus demonik yang sangat kuat. Sewon merasa sangat senang karena memiliki otoritas yang sangat luar biasa ini. Ia yakin kekuatan tersebut cukup untuk membangun basis kekuatan guna melawan The Outer di masa depan. Notifikasi sistem kembali muncul untuk memberitahukan bahwa gelombang monster pertama telah resmi dimulai. Pesan tersebut menginstruksikan para peserta untuk bertahan hidup demi membuktikan keberadaan mereka. Kepanikan langsung melanda orang-orang di sekitar Sewon saat menyadari bahaya sudah dimulai. Mereka berteriak ketakutan karena tidak tahu tindakan apa yang harus diambil untuk menyelamatkan diri. Sekawanan serigala muncul secara mendadak dari balik semak-semak yang rimbun. Hewan-hewan buas itu langsung mengincar kerumunan orang yang sedang kebingungan tersebut. Melihat wujud monster yang nyata, orang-orang semakin histeris karena ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa gelombang monster yang dimaksud adalah sekumpulan serigala liar yang mengerikan. Para serigala tersebut mulai berlari kencang ke arah kerumunan dengan taring tajam yang terlihat jelas. Nafsu membunuh dari monster-monster itu membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ketakutan membuat orang-orang berlarian secara acak untuk menghindari kejaran para serigala. Namun, pelarian mereka terasa sia-sia karena tidak adanya tempat untuk bersembunyi. Kondisi semakin buruk saat para serigala telah berhasil mengepung mereka dari segala penjuru arah. Ruang gerak orang-orang tersebut kini telah tertutup sepenuhnya oleh kawanan predator. Rasa putus asa menyelimuti kerumunan yang sudah terjepit dalam kepungan monster tersebut. Mereka mulai bertanya-tanya apakah nyawa mereka akan berakhir dengan tragis di tempat itu. Di tengah kekacauan, Sewon melangkah maju dengan tenang untuk menghadapi kawanan serigala. Ia memperingatkan orang-orang agar segera melawan jika mereka masih ingin tetap hidup. Tindakan Sewon justru memicu kemarahan dari salah satu orang yang merasa situasinya sudah mustahil. Orang tersebut membentak Sewon karena dianggap tidak memahami keadaan yang sedang terjadi. Pria itu menganggap Sewon sudah gila karena menyuruh mereka melawan hewan liar tanpa membawa senjata apapun. Ia merasa perintah Sewon adalah tindakan bunuh diri yang tidak masuk akal. Seorang pria bertubuh besar bernama Kang Hancheol melangkah mendekati Sewon dengan tatapan serius. Ia bertanya apakah Sewon memiliki rencana matang berdasarkan cara bicaranya yang terlihat sangat percaya diri. Sewon memberikan rencana sederhana agar dirinya yang menangani monster sementara yang lain fokus bertahan. Ia membagi tugas secara jelas agar kerumunan tersebut memiliki peluang untuk selamat. Hancheol menyetujui rencana tersebut meskipun ia masih meragukan kemampuan Sewon menghadapi serigala sendirian. Ia hanya bisa memperhatikan langkah apa yang akan diambil oleh pria misterius itu. Sewon segera membuka Vault of Greed untuk mengambil teknik bela diri Tenpatsu Martial Arts.
Ia memilih teknik kaki dari sekte Shaolin yang menekankan pada kekuatan tendangan. Ia memantapkan kuda-kudanya untuk segera menguji kehebatan otoritas yang baru saja ia aktifkan. Waktunya telah tiba bagi Suwon untuk menunjukkan hasil dari kekuatan barunya tersebut. Seekor serigala langsung melompat dengan beringas untuk menerjang ke arah Suwon. Serangan mendadak itu tidak membuat Suwon gentar sedikit pun dari posisinya. Dengan gerakan cepat, Suwon melepaskan tendangan yang membuat serigala tersebut terpental jauh. Serangan tunggal itu membuktikan bahwa tekniknya sangat efektif meski dengan statistik rendah. Melihat rekannya tumbang, serigala-serigala yang lain segera berlarian maju secara bersamaan. Mereka mencoba mengeroyok Suwon dengan serangan dari berbagai sisi. Suwon justru bergerak maju dengan berani untuk menyambut serbuan kawanan serigala tersebut. Ia tidak menunjukkan rasa takut dan siap untuk menghabisi mereka semua sendirian. Suwon melancarkan tendangan yang sangat kuat hingga memberikan dampak kerusakan pada tanah di sekitarnya. Kekuatan fisik yang ia tunjukkan jauh melampaui penampilan luarnya yang terlihat biasa saja. Semua orang yang melihat kejadian itu tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka mempertanyakan identitas pria tersebut yang mampu melawan kawanan serigala hanya dengan tangan kosong. Han Cheol merasa terkejut dan menyadari bahwa Suwon memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia merasa bahwa pria di depannya ini sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih hebat dari ini. Ia terus memperhatikan bagaimana Suwon mampu menjatuhkan sekumpulan serigala tanpa menggunakan satu pun senjata. Teknik bertarung tersebut terlihat sangat efisien dan mematikan di mata Han Cheol. Han Cheol merasakan sensasi aneh yang membakar di dalam tubuhnya saat melihat aksi pertarungan tersebut. Perasaan itu bukanlah rasa takut, melainkan sebuah dorongan semangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan ketenangan luar biasa, Han Cheol ikut bergerak dan menangkap seekor serigala yang menerjangnya menggunakan satu tangan. Ia mulai menunjukkan kekuatan fisiknya yang besar kepada orang-orang di sekitarnya. Ia kemudian membanting serigala tersebut ke tanah dengan tenaga yang sangat kuat, hingga monster itu tak berdaya. Aksi ini menunjukkan bahwa Han Cheol juga memiliki potensi bertarung yang signifikan. Melihat monster-monster tersebut bisa dikalahkan dengan tangan kosong, orang-orang mulai bersorak dengan penuh semangat. Harapan untuk selamat kembali muncul setelah mereka melihat keberhasilan Suwon dan Han Cheol. Kepercayaan diri mereka mulai bangkit, dan mereka merasa sanggup memenangkan pertempuran karena unggul secara jumlah. Ketakutan yang tadi melumpuhkan mereka perlahan-lahan mulai menghilang. Orang-orang tersebut mulai bergerak mencari benda apapun yang bisa digunakan sebagai senjata darurat. Mereka bersiap untuk ikut bertarung dan tidak lagi hanya dia menunggu ajal. Han Cheol kembali fokus mengamati gaya bertarung Suwon yang terlihat sangat sempurna tanpa celah sedikit pun. Ia menyadari bahwa meski statistik fisik Suwon tampak kurang, namun tekniknya sangatlah solid. Ia mengakui dalam hati bahwa gaya bertarung Suwon sangat berbeda dengan cara bertarungnya sendiri. Ada kekaguman yang muncul terhadap efisiensi gerakan yang ditunjukkan oleh Suwon. Muncul keinginan kuat di dalam diri Han Cheol untuk bisa bertarung berdampingan dengan pria tersebut. Ia merasa ada ikatan kerjasama yang bisa dibangun melalui situasi berbahaya ini. Suwon mulai merasa sedikit kelelahan setelah berhasil menangani area pertarungan di sekitarnya. Ia mengatur napasnya sambil memastikan tidak ada lagi ancaman yang mendekat. Ia mengakui bahwa kondisi tubuhnya saat ini masih terlalu lemah untuk menopang gaya bertarung yang biasa ia gunakan. Rasa lelah tersebut menjadi pengingat bahwa ia harus segera meningkatkan statistiknya. Tiba-tiba Suwon merasakan sebuah sensasi aneh yang muncul secara mendadak di sekitar tempat tersebut. Perasaan ini membuatnya langsung waspada dan berhenti dari aktivitasnya sejenak. Ia membatin dengan penuh kecurigaan mengenai kehadiran luar biasa yang tiba-tiba mengintai dirinya. Pandangan misterius tersebut terasa sangat menekan dan penuh dengan otoritas. Sebuah notifikasi sistem muncul untuk memberitahukan bahwa rasi bintang bernama Boet Raven sedang menyepelekannya. Pesan tersebut menambah ketegangan yang dirasakan oleh Suwon di tengah medan perang. Suwon terlihat cemas karena ia mengetahui bahwa Boet Raven adalah Mammon, sang pemilik asli dari Vault of Great. Kehadiran entitas tersebut merupakan ancaman besar bagi dirinya. Ia menyadari bahwa sang dewa iblis sekarang sedang memperhatikan setiap gerakannya dengan seksama. Fakta ini membuat Suwon merasa dalam posisi yang sangat berbahaya dan terpojok. Suwon khawatir Mammon akan menghukumnya karena telah mengambil barang dari gudang tanpa izin darinya. Ia mulai mempertimbangkan apakah ia harus segera meningkatkan kekuatannya untuk berjaga-jaga. Ia merasa sangat wajar jika dirinya mendapatkan hukuman berat karena telah menggunakan otoritas tersebut secara ilegal. Pikiran tentang konsekuensi dari tindakannya mulai menghantui benaknya. Ada ketakutan jika perjalanannya setelah kembali ke masa lalu akan berakhir begitu cepat karena masalah ini. Ia tidak ingin rencananya gagal total, hanya karena campur tangan sang dewa iblis. Notifikasi sistem kembali muncul dan menyatakan bahwa rasi bintang tersebut menemukan jejak kausalitas yang terdistorsi di sekitarnya. Entitas itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan keberadaan Suwon.
Rasi bintang Boyd Raven tersebut tampak mengangguk setelah mengingat kembali tentang keberadaan jam pasir pemutar waktu. Tampaknya ia mulai memahami apa yang telah terjadi pada Suwon. Secara mengejutkan, sistem melaporkan bahwa rasi bintang tersebut justru tersenyum melihat kondisi yang ada. Respon ini sangat jauh dari ekspektasi hukuman yang ditakuti oleh Suwon. Suwon terkejut karena menyadari bahwa dewa tersebut tahu ia menggunakan jam pasir miliknya namun tidak memberikan reaksi negatif. Hal ini membuatnya merasa bingung sekaligus lega secara bersamaan. Ia mulai berpikir apakah sang dewa iblis tersebut sebenarnya sudah mengantisipasi semua kejadian ini sejak awal. Spekulasi mengenai rencana besar sang dewa mulai muncul di kepalanya. Meskipun terasa mencurigakan, Suwon menganggap diamnya sang dewa adalah sebuah bentuk pemberian izin secara tersirat. Ia merasa memiliki kesempatan untuk terus menggunakan kekuatan tersebut. Dengan asumsi mendapatkan izin, Suwon berniat untuk menggunakan kekuatan tersebut sesuka hatinya demi bertahan hidup. Ia kini bersiap untuk memeriksa dan mengaktifkan jenis kekuatan berikutnya. Suwon segera mencoba mengaktifkan kekuatan selanjutnya yang ia miliki, yaitu Power of Gluttony. Namun, sistem memberikan peringatan bahwa ia harus menetapkan target terlebih dahulu sebelum skill tersebut aktif. Ia merasa bingung karena saat ini di hadapannya hanya tersisa tumpukan bangkai serigala yang sudah mati. Suwon mempertanyakan apakah kekuatan pelahap tersebut bisa bekerja pada objek yang sudah tidak bernyawa. Untuk membuktikannya, ia mengarahkan tangannya tepat ke arah mayat serigala yang tergeletak di tanah. Ia mulai merapal aktivasi kekuatan Gluttony dengan penuh rasa penasaran. Secara tiba-tiba, muncul bayangan sesosok makhluk pelahap yang menyeramkan keluar dari tangan Suwon. Manifestasi kekuatan tersebut siap untuk mengonsumsi apapun yang ada di depannya. Bayangan makhluk tersebut langsung menelan seluruh mayat serigala dalam sekejap tanpa ragu. Proses pembersihan mayat ini terjadi begitu cepat dan efisien di depan mata Suwon. Suwon merasa sedikit heran melihat kekuatan tersebut mampu melahap segalanya, hingga bersih tanpa menyisakan tulang sedikitpun. Ia tidak menyangka cara kerja skill ini akan sebrutal dan sebersih itu. Notifikasi sistem muncul memberitahukan bahwa ia telah berhasil mengonsumsi Brown Wolf melalui kekuatannya. Hasil dari penyerapan nutrisi tersebut meningkatkan status kekuatan sebanyak 1 poin dan agilitas sebanyak 2 poin. Suwon sangat terkejut menyadari bahwa hanya dengan memakan bangkai, status fisiknya bisa meningkat secara instan. Ini adalah metode penguatan yang sangat praktis dan di luar dugaannya. Sebuah senyum puas muncul di wajahnya karena menyadari potensi tanpa batas dari kekuatan ini. Ia yakin bisa meningkatkan kemampuan fisiknya secara luar biasa jika terus menggunakan kekuatan tersebut dengan bebas. Namun, ia mendadak kembali waspada karena kekuatan ini berkaitan erat dengan Beelzebub, sang dewa Gluttony. Ia khawatir tindakannya barusan telah memicu perhatian dari entitas jahat yang sangat kuat tersebut. Suwon merutuki kecerobohannya yang terlalu bersemangat menggunakan kekuatan tanpa memikirkan konsekuensinya terlebih dahulu. Ia merasa bodoh karena mungkin saja telah mengundang bahaya baru bagi dirinya sendiri. Peringatan sistem muncul memberitahukan bahwa rasi bintang Pangeran Lapar berhenti mengunyah makanannya dan terlihat kaget. Respon dari Beelzebub ini membuat suasana di sekitar Suwon menjadi tegang kembali. Melihat notifikasi tersebut, Suwon hanya bisa terdiam dalam kebingungan yang mendalam. Ia menunggu reaksi selanjutnya dari sang dewa iblis dengan perasaan yang tidak menentu. Ia menelan ludah sambil menyadari bahwa keberuntungan saat berhadapan dengan Mammon mungkin tidak akan terulang lagi. Beelzebub dikenal sebagai salah satu dewa iblis terkuat yang sangat tidak terduga perilakunya. Notifikasi kembali muncul memperlihatkan Beelzebub yang seolah ingin bicara namun justru memasukkan lebih banyak daging ke mulutnya. Perilaku rakus sang dewa iblis ini terlihat sangat aneh bagi Suwon. Suwon kembali merasa bingung melihat situasi yang sangat tidak masuk akal tersebut di hadapannya. Ia tidak menyangka interaksinya dengan rasi bintang akan menjadi seaneh ini. Ia membatin bahwa dewa iblis sekuat Beelzebub sepertinya kehilangan akal sehat hanya karena urusan makanan. Suwon mulai menduga bahwa sang dewa mungkin sedang dalam kondisi kelaparan yang sangat hebat. Melihat situasi tersebut, Suwon menyadari bahwa kondisi ini sebenarnya bisa ia manfaatkan untuk keuntungannya sendiri. Ia mulai menyusun rencana baru untuk menjalin hubungan dengan sang dewa iblis. Ia memutuskan untuk membiarkan Beelzebub melihat lebih banyak proses konsumsi agar sang dewa merasa terhibur. Strategi ini ia gunakan untuk mengambil hati entitas rakus tersebut. Suwon segera menggunakan kekuatan Gluttony secara berulang-ulang untuk melahap sisa mayat serigala yang ada. Ia melakukan hal ini sebagai bentuk pertunjukan sekaligus cara untuk memperkuat dirinya. Sistem terus memberikan laporan mengenai penyerapan nutrisi sementara Beelzebub terlihat sangat bersorak kegirangan. Reaksi positif dari sang dewa iblis menandakan bahwa rencana Suwon berhasil dilakukan. Suwon merasa sangat lega karena dugaannya mengenai sifat Beelzebub terbukti sangat tepat. Kini ia tidak perlu lagi khawatir akan mendapatkan hukuman atau ancaman dari sang dewa iblis. Notifikasi terus mengalir menunjukkan peningkatan status kekuatan dan agilitas meski nilainya mulai mengecil.
Meskipun begitu, Suwon tetap merasa puas dengan hasil yang ia peroleh sejauh ini. Ia menyadari bahwa peningkatan statistik kecil bukanlah masalah besar baginya saat ini. Tujuan utamanya bukanlah sekadar status, melainkan menjalin hubungan baik dengan rasi bintang tersebut. Suwon memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Beelzebub melalui koneksi sistem yang tersedia. Ia bertanya apakah sang dewa iblis masih merasa kurang dengan hidangan yang ia sajikan barusan. Respon sistem menunjukkan bahwa Beelzebub menganggap seluruh serigala tersebut hanyalah sebuah hidangan pembuka yang lezat. Jawaban ini mengonfirmasi sifat rakus sang dewa yang memang tidak memiliki batas. Suwon membatin dengan puas bahwa negosiasi dan pelatihannya dengan sang dewa glutoni telah berakhir sukses. Ia kini telah berhasil mengamankan dukungan dari dua otoritas besar untuk perjalanan masa depannya. Para pemain akhirnya berhasil menyelesaikan gelombang monster pertama setelah berjuang dengan sangat keras. Keberhasilan ini menandai akhir dari rintangan awal yang mereka hadapi di area tersebut. Sorak-sorai kemenangan pecah di antara para pemain yang selamat. Mereka merayakan keberhasilan melewati ancaman maut pertama dengan penuh sukacita. Notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapan semua orang yang ada di sana. Pesan tersebut menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan bab pertama dari tutorial adaptasi. Seluruh partisipan yang terlibat dalam pertempuran mendapatkan imbalan dari sistem. Masing-masing orang menerima 50 poin sebagai hadiah atas partisipasi mereka. Suwon hanya mengamati kerumunan itu sambil membatin dalam diam. Ia merasa lega karena semua orang berhasil selamat tanpa ada satupun yang terluka. Ia membandingkan kejadian ini dengan ingatannya pada lini masa sebelumnya yang penuh korban jiwa. Suwon bertanya-tanya apakah perubahan ini terjadi karena ia menangani lebih dari separuh monster sendirian. Sistem kembali memunculkan notifikasi mengenai perhitungan kontribusi individu para pemain. Suwon menempati peringkat pertama dengan 220 poin, disusul Hanchol dengan 80 poin dan Seoah dengan 40 poin. Suwon melihat perolehan 220 poin miliknya dan merasa hasil tersebut sudah lumayan cukup. Poin ini menjadi modal awal yang penting bagi perjalanannya ke depan. Dalam pikirannya, ia menjelaskan bahwa poin kontribusi individu akan terus terakumulasi selama tutorial berlangsung. Semakin tinggi peringkat yang diraih, maka imbalan saat lulus tutorial akan semakin baik. Peringkat yang tinggi juga memberikan keuntungan besar lainnya bagi para pemain. Peluang untuk dipilih oleh para konstelasi akan meningkat seiring dengan besarnya poin yang dikumpulkan. Target utama Suwon dalam tutorial ini sudah sangat jelas sejak awal. Ia bertekad untuk terus mempertahankan posisinya di tempat pertama. Meskipun gelombang pertama terlewati dengan aman, Suwon menyadari sebuah kekurangan besar pada dirinya. Ia sadar bahwa saat ini ia sama sekali tidak memiliki senjata untuk bertarung. Ia merasa penggunaan gudang Mammon akan memiliki batasan jika statistiknya masih di bawah rata-rata manusia. Suwon memerlukan senjata fisik untuk mengimbangi keterbatasan statistik tersebut. Karena tidak ada senjata layak di sekitar area tersebut, ia memutuskan untuk mencari ke dalam hutan. Tujuannya adalah meningkatkan statistik sekaligus menemukan benda yang berguna untuk dijadikan senjata. Suwon mulai berjalan meninggalkan kerumunan orang untuk memulai pencariannya sendiri. Ia berharap peningkatan statistik nantinya dapat membuka kunci harta karun yang lebih kuat dari gudang Mammon. Seorang wanita tiba-tiba berlari mengejar Suwon sambil berteriak kencang. Ia mempertanyakan alasan Suwon yang berniat pergi meninggalkan kelompok sendirian. Suwon terhenti dan merasa suara wanita tersebut tidak asing di telinganya. Ia menduga bahwa sosok itu adalah Yu Seoah, yang dikenal dengan julukan angin puyuh sebelum ia melakukan regresi. Meskipun tidak mengingat semua orang dari masa lalunya, Suwon merasa mustahil untuk melupakan sosok Seoah. Identitas wanita itu sangat membekas dalam ingatannya. Seoah merupakan sosok yang sangat terkenal karena kekuatannya di tingkat atas menara. Ia membangun reputasinya bersama dengan Kang Hanchol. Prestasi Seoah tidak berhenti di situ karena ia akhirnya berhasil menjadi jajaran peringkat teratas di Tower. Hal ini menjelaskan mengapa Suwon sangat mengenali kehadirannya. Yuseo kembali mendesak Suwon dengan pertanyaan mengenai tujuannya pergi sendirian. Ia tampak tidak setuju dengan keputusan Suwon tersebut. Suwon merasa situasi ini sangat menyusahkan karena setiap detik di awal tutorial sangatlah berharga. Ia merasa tidak memiliki waktu luang untuk berurusan dengan orang lain. Suwon menjelaskan bahwa dirinya baru saja memantau area sekitar. Ia menegaskan bahwa hanya diam di tempat tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Yuseo menyarankan agar semua orang berkumpul dan berdiskusi terlebih dahulu daripada hanya melihat area. Ia ingin merencanakan strategi untuk menghadapi gelombang monster berikutnya. Suwon meragukan efektivitas dari diskusi kelompok yang diusulkan oleh Yuseo. Namun, Yuseo berpendapat bahwa berkumpul setidaknya bisa mengurangi kecemasan yang dirasakan para pemain. Dalam hatinya, Suwon merasa mereka benar-benar tidak memiliki waktu untuk hal semacam itu. Ia merasa sulit untuk menjelaskan alasan detailnya kepada Yuseo saat ini.
Suwon mempertanyakan apa yang bisa dilakukan Yuseo untuk meredakan kecemasan orang-orang. Ia memprediksi bahwa semua orang hanya akan bersembunyi kembali saat gelombang kedua dimulai. Yuseo memperingatkan bahwa kawanan serigala bisa muncul kembali kapan saja secara tiba-tiba. Ia merasa tindakan Suwon yang pergi sendirian ke hutan sangatlah berbahaya. Tepat pada saat itu, notifikasi sistem muncul memberikan informasi mengenai waktu tersisa. Gelombang monster kedua dijadwalkan akan muncul dalam waktu 2 jam 57 menit lagi. Suwon mulai melangkah pergi dan menyuruh Yuseo untuk kembali masuk ke dalam area aman. Ia menyarankan agar wanita itu lebih memperhatikan pesan yang disampaikan oleh sistem. Sambil terus berjalan, Suwon mempersilakan Yuseo untuk melanjutkan rencana diskusi kelompoknya. Yuseo terkejut karena Suwon pergi secara mendadak tanpa memedulikan ajakannya. Suwon memberikan saran terakhir agar Yuseo menggunakan waktu tunggu tersebut untuk mencari cabang kayu yang kokoh. Hal ini ia maksudkan sebagai persiapan perlindungan diri yang lebih nyata. Yuseo hanya bisa berdiri terheran-heran mendengar saran yang diberikan oleh Suwon. Ia tidak mengerti maksud di balik perintah mencari cabang kayu tersebut. Setelah memasuki hutan, Suwon langsung dihadang oleh banyak serigala dan mulai menghabisi mereka satu persatu. Ia sempat terkejut dengan jumlah serigala yang sangat banyak di area tersebut. Suwon menganggap kemunculan banyak serigala ini sebagai kesempatan yang bagus. Ia berniat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan poin statistiknya. Ia segera mengaktifkan kekuatan glutoni untuk menyerap nutrisi dari mayat-mayat serigala yang telah ia bunuh. Proses ini dilakukan untuk memperkuat kondisi fisiknya secara instan. Sistem memberikan peringatan bahwa Suwon telah menyerap satu ekor serigala coklat. Namun, ia diberitahu bahwa penyerapan nutrisi tidak bisa dilakukan berulang kali pada jenis entitas yang sama. Konstelasi Pangeran Lapar mengirimkan pesan bahwa ia mulai merasa bosan dengan daging serigala tersebut. Sang konstelasi tampak tidak puas sambil tetap mengonsumsi bagian iga serigala. Suwon menyadari bahwa selera Dewa Iblis Glutoni memang sangat sulit untuk dipuaskan. Ia mengerti bahwa monster biasa tidak akan cukup untuk memenuhi keinginan sang konstelasi. Suwon berjanji dalam hati untuk segera menemukan mangsa lain yang memiliki rasa lebih enak. Ia terus bergerak mencari target yang lebih berkualitas di dalam hutan. Mendengar janji tersebut, mata konstelasi Pangeran Lapar langsung berbinar penuh semangat. Ia menelan sisa iga serigala dengan lahap sambil menunggu janji Suwon terpenuhi. Suwon kemudian mengambil sebuah tongkat kayu dan menggenggamnya dengan erat. Ia bersiap untuk melakukan sebuah eksperimen menggunakan kekuatan yang dimilikinya. Ia kembali memanggil kekuatannya untuk membuka akses ke gudang harta karun Great. Sebuah jendela sistem muncul menandakan gudang tersebut telah terbuka. Suwon memilih sebuah item legendaris bernama Pedang Gram yang merupakan pedang murka milik Sigmund. Pedang ini memiliki sejarah besar karena pernah digunakan untuk menaklukkan naga Fafnir. Suwon memahami bahwa harta karun di dalam lemari besinya hanya bisa dikeluarkan dalam bentuk kekuatan tak berwujud. Ia menyadari bahwa bentuk fisik asli dari senjata-senjata tersebut telah hilang. Suwon beranggapan bahwa harta tersebut mungkin telah kehilangan bentuk aslinya dan hanya menyisakan kekuatannya saja. Baginya hal itu bukan masalah besar selama ia masih bisa mengakses kekuatan tersebut. Ia mencoba memasukkan kekuatan dari harta karun tersebut ke dalam objek lain yang dianggap cocok. Secara teori, hal ini akan mengubah benda biasa menjadi setara dengan pedang legendaris. Tongkat kayu yang ia pegang mulai bersinar terang dan memancarkan aura energi yang sangat bergejolak. Proses transfer kekuatan tersebut terlihat sangat intens dan penuh tekanan. Eksperimen tersebut gagal karena tongkat kayu itu tidak mampu menahan beban kekuatan pedang legendaris, hingga hangus menjadi abu. Suwon menyadari bahwa kekuatan ini tidak hanya merusak objek, tetapi juga berisiko bagi dirinya sendiri. Suwon merasa beruntung bisa beradaptasi dengan seni bela diri sebelumnya, karena tingkat kekuatannya masih dasar. Ia membayangkan jika menggunakan kekuatan seperti napas naga api, tubuhnya mungkin akan ikut hancur menjadi debu. Kekuatan Great memiliki batasan khusus di mana hanya dirinya yang bisa menggunakan kemampuan tersebut. Orang lain tidak akan bisa mengakses atau memanfaatkan kekuatan dari gudang hartanya. Ia sempat bertanya-tanya apakah orang lain bisa menggunakannya, namun percobaannya pada pohon dan serigala membuktikan hal itu mustahil. Hal ini membatasi jumlah harta yang bisa ia gunakan secara praktis saat ini. Satu-satunya pilihan bagi Suwon adalah terus meningkatkan kemampuan dirinya sampai tubuhnya sanggup menangani kekuatan harta karun tersebut. Namun untuk saat ini, prioritas utamanya adalah mendapatkan senjata fisik yang memadai. Suwon menyusuri hutan lebih dalam namun tetap tidak menemukan benda yang cocok untuk dijadikan senjata. Luasnya hutan membuat pencarian manual terasa sangat tidak efisien. Ia berpikir bahwa memiliki sebuah panduan perjalanan akan sangat membantu dalam situasi sulit seperti ini. Kemampuan untuk menemukan sesuatu secara instan akan sangat menghemat waktunya. Suwon kembali mengaktifkan kemampuannya dan membuka Vault of Great untuk mencari solusi.
Ia memilah-milah kemampuan yang tersedia di dalam gudang hartanya. Ia memilih kemampuan milik Knowledge Note, seekor monster berkepala hiena yang memiliki indera penciuman luar biasa. Kemampuan ini sangat efektif untuk melacak mangsa melalui bau. Swan segera menerapkan kemampuan pelacakan tersebut langsung ke dalam tubuhnya. Perubahan ini secara instan meningkatkan ketajaman indera penciumannya. Dalam sekejap, ia berhasil merasakan dan mendeteksi keberadaan sesuatu yang selama ini ia cari. Sensor penciumannya menangkap sinyal yang sangat spesifik dari kejauhan. Swan langsung berlari kencang menuju sumber bau logam yang sangat kuat. Ia yakin bahwa bau kara tersebut berasal dari senjata yang ia butuhkan. Di tengah perjalanannya, sistem kembali memunculkan notifikasi tentang kondisi konstelasi Pangeran Lapar. Sang konstelasi mulai merengek karena merasa sangat lapar, hingga perutnya terasa menempel ke punggung. Swan merasa heran dan sedikit kesal dengan tingkah laku konstelasinya tersebut. Ia merasa seperti sedang mengasuh seekor babi daripada berurusan dengan entitas agung. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Swan akhirnya sampai di lokasi tujuan dengan napas terengah-engah. Ternyata jarak tempuh menuju sumber bau tersebut lebih jauh dari perkiraannya. Ia memastikan kembali arah bau tersebut dan yakin bahwa targetnya berada di area sekitar sini. Swan mulai bersikap waspada sambil terus memantau keadaan sekeliling. Tiba-tiba, suasana di sekitar tempat itu berubah menjadi sangat mencekam dan berbahaya. Swan merasakan aura ancaman yang sangat kuat mendekat ke arahnya. Sesosok serigala besar dengan penampilan yang sangat ganas muncul dari balik kegelapan hutan. Monster ini terlihat jauh lebih kuat daripada serigala-serigala yang ia temui sebelumnya. Swan mengenali makhluk itu sebagai Grey Wolf dan menyadari bahwa monster tersebut sudah mengetahui keberadaannya. Ia merasakan bahaya besar namun berusaha untuk tetap tenang. Ia teringat masa lalunya sebelum regresi di mana ia hanya bisa melarikan diri dari ancaman seperti ini. Kali ini, Swan bertekad untuk tidak lari lagi dan menghadapi pertarungan tersebut. Swan bersiap dalam posisi tempur dengan aura hijau yang mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia memusatkan fokusnya sepenuhnya pada pergerakan Grey Wolf di depannya. Tanpa peringatan, Grey Wolf menerjang maju dengan kecepatan tinggi sambil memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Serangan tersebut mengarah langsung ke arah Swan. Dengan refleks yang cepat, Swan berhasil menghindar dari gigitan mematikan serigala tersebut. Ia bergerak lincah untuk menjaga jarak aman dari jangkauan monster itu. Ia menyadari bahwa Grey Wolf tidak hanya memiliki ukuran badan yang besar, tetapi juga kecepatan yang jauh melampaui Brown Wolf. Hal ini membuat tingkat kewaspadaan Swan semakin meningkat. Swan memperhatikan luka di leher serigala itu dan menyadari bahwa makhluk ini sangat berpengalaman dalam membunuh. Grey Wolf tersebut sengaja mengincar leher untuk mengakhiri nyawanya dalam satu serangan. Ia merasa sangat beruntung karena telah menguasai teknik Tenro Damte Footwork sebelum pertemuan ini. Tanpa keahlian langkah kaki tersebut, ia yakin sudah tewas bersimbah darah sejak awal serangan. Grey Wolf kembali melancarkan serangan gigitannya secara bertubi-tubi ke arah Swan. Namun, Swan kembali berhasil menghindar berkat kelincahan gerakannya. Swan segera berpindah posisi ke arah samping untuk mencari celah serangan balasan. Ia bersiap melancarkan serangan fisik selagi Grey Wolf kehilangan momentum serangannya. Dengan sekuat tenaga, Swan melayangkan tendangan keras yang mendarat tepat di tubuh Grey Wolf. Ia berharap serangan ini mampu memberikan kerusakan signifikan pada monster tersebut. Sayangnya, Grey Wolf tampak tidak bergeming sedikitpun sementara kaki Swan justru bergetar hebat setelah benturan. Kekuatan fisik monster tersebut ternyata jauh melampaui ekspektasinya. Swan mengumpat dalam hati karena menyadari statistiknya saat ini masih terlalu rendah untuk menghadapi lawan sekuat itu. Ketimpangan kekuatan ini membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Meskipun serangannya mengenai perut yang merupakan titik lemah, badan serigala itu terasa sekeras baja. Ia merasa frustrasi karena serangan fisiknya tidak memberikan dampak berarti. Grey Wolf kembali menerjang, memaksa Swan untuk terus bergerak menghindar agar tidak terpojok. Ia harus memutar otak untuk menemukan cara melampaui batas kekuatannya saat ini. Ia menyadari bahwa kecepatan dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk memenangkan pertarungan. Swan mulai merasa terdesak karena tidak ada celah untuk mengungguli monster itu. Dalam kepanikan yang mulai muncul, ia berusaha memaksakan otaknya untuk berpikir lebih cepat. Ia yakin pasti ada metode lain untuk membalikan keadaan sebelum semuanya terlambat. Langkah Swan terhenti sesaat karena terkejut oleh sesuatu yang muncul dari arah kegelapan. Fokusnya terpecah saat menyadari situasi pertempuran menjadi semakin rumit. 2 ekor Brown Wolf tiba-tiba muncul dari belakang Grey Wolf dan ikut mengepungnya. Swan mengumpat kesal karena monster-monster rendahan itu masih berkeliaran di area tersebut. Kecemasan Swan memuncak karena mustahil baginya untuk selamat jika harus melawan 3 monster sekaligus sendirian. Ia merasa nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk. Di tengah keputusasaan, pandangannya tidak sengaja menangkap sebuah pedang usang yang tergeletak di sampingnya.
Benda itu terlihat seperti senjata tua yang sudah lama ditinggalkan. Seekor Brown Wolf langsung melompat menerjang ke arahnya dengan sangat cepat. Swan tidak memiliki banyak waktu lagi untuk mempertimbangkan pilihannya. Tanpa ragu sedikitpun, Swan segera menyambar pedang tua itu untuk membela diri. Ia menggenggam erat gagang pedang tersebut sambil bersiap menyambut serangan. Hanya dengan satu tebasan, ia berhasil menghabisi Brown Wolf tersebut dengan sangat mudah. Meskipun terlihat berkarat, ketajaman pedang itu ternyata masih sangat luar biasa. Swan menyadari bahwa dugaannya benar mengenai kualitas senjata yang ia cari di hutan ini. Pedang tersebut adalah senjata terbaik yang bisa didapatkan pada tahap tutorial saat ini. Dengan penuh percaya diri, ia kembali menebas Brown Wolf kedua yang mencoba mendekat. Kekuatan pedang tua itu membuatnya mampu bertarung dengan jauh lebih efektif. Karena sudah mendapatkan senjata yang menjadi tujuan utamanya, Swan kini memiliki niat untuk membalas serangan. Ia tidak lagi memiliki alasan untuk mundur dari pertempuran tersebut. Ia bertekad untuk menghabisi Grey Wolf sebelum gelombang monster selanjutnya muncul. Swan memfokuskan seluruh energinya pada senjata baru di tangannya. Swan kembali mengakses Vault of Great untuk mencari kemampuan pendukung lainnya. Ia ingin memaksimalkan potensi serangan pedangnya agar bisa menembus kulit Grey Wolf. Ia memilih teknik Hamel Familiar Swordsmanship yang merupakan gaya berpedang khusus untuk keturunan langsung. Teknik ini dirancang khusus untuk penggunaan pedang panjang yang efisien. Dengan senjata dan teknik baru yang ia kuasai, Swan merasa kondisi pertempuran kini telah berbalik. Ia menatap tajam ke arah Grey Wolf dengan penuh keyakinan. Grey Wolf kembali menerjang maju dengan buas untuk menerkam mangsanya. Namun kali ini, Swan tidak hanya sekadar menghindar dari serangan tersebut. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi tinggi, mengikuti aliran teknik keluarga Hamel. Gerakannya kini jauh lebih teratur dan mematikan dibandingkan sebelumnya. Swan melancarkan rentetan tebasan beruntun ke sekujur tubuh Grey Wolf yang besar. Setiap ayunan pedangnya kini mulai meninggalkan luka yang cukup dalam pada monster tersebut. Grey Wolf meraung kesakitan karena serangan Swan mulai memberikan dampak yang nyata. Swan merasa puas karena strateginya menggunakan teknik berpedang kelas tinggi terbukti berhasil. Ia menjelaskan bahwa teknik tersebut dulunya merupakan milik keluarga bangsawan yang kemudian menjadi gaya berpedang kekaisaran. Keefektifan teknik ini dalam pertempuran memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Swan melesat maju dengan kecepatan penuh untuk mengakhiri perlawanan monster tersebut. Ia tidak ingin memberikan kesempatan bagi Grey Wolf untuk memulihkan diri. Dalam satu gerakan yang sangat cepat, ia menusukkan pedangnya tepat ke dalam mulut Grey Wolf yang terbuka. Serangan mematikan ini menembus langsung ke bagian vital monster tersebut. Grey Wolf akhirnya tumbang dan tewas di tangan Swan. Sistem memberikan notifikasi bahwa ia telah mengalahkan bos monster hutan yang dikenal sebagai Gravecaping Wolf. Swan mendapatkan kenaikan level serta tambahan 500 poin personal merit sebagai hadiah. Selain itu, ia juga memperoleh item langka berupa Grey Wolf Skin dari mayat monster tersebut. Sambil menatap tajam ke depan, ia merenungkan tujuannya yang lain, yaitu meningkatkan personal merit setinggi mungkin. Senjata hanyalah salah satu alat untuk mencapai target tersebut. Ia memaparkan bahwa metode pertama untuk mendapatkan poin adalah dengan aktif dalam pertempuran raid monster. Hal ini merupakan cara yang paling standar bagi setiap pemain. Metode kedua yang bisa dilakukan adalah dengan mencari dan mengalahkan monster secara mandiri di luar gelombang utama. Inilah yang baru saja ia lakukan di dalam hutan. Swan kemudian memikirkan metode ketiga yang dianggap jauh lebih kejam dari cara-cara sebelumnya. Cara tersebut adalah dengan mengalahkan sesama pemain untuk merebut poin mereka. Ia memprediksi bahwa menjelang akhir tutorial, jumlah pemain yang akan saling beradu pedang akan meningkat pesat. Situasi akan berubah menjadi ajang perebutan poin antar manusia. Baginya, metode mengalahkan pemain lain adalah cara yang jauh lebih mudah dan santai untuk meraih poin tinggi. Swan bersiap menghadapi segala kemungkinan Ye. Swan segera mengaktifkan kekuatan glutoni setelah berhasil mengalahkan Grey Wolf. Ia melahap monster tersebut untuk memperkuat kemampuan fisiknya. Notifikasi sistem langsung muncul di hadapan Swan, mengonfirmasi keberhasilan proses mangsa. Ia mendapatkan tambahan 3 poin kekuatan, 5 poin ketangkasan, dan 2 poin kesehatan. Swan menyadari dalam hatinya bahwa mengalahkan monster kelas boss memberikan keuntungan besar. Kenaikan statistik yang ia terima jauh lebih tinggi daripada monster biasa. Konstelasi Hungry Prince atau Beelzebub merasa sangat puas dengan kualitas daging yang diberikan Swan. Entitas tersebut menganggap mangsa itu sudah sangat layak untuk level saat ini. Sebelum memutuskan untuk kembali ke camp, Swan berniat memeriksa barang-barang yang ia dapatkan. Ia ingin memastikan kegunaan setiap item tersebut terlebih dahulu. Item pertama yang diperiksa adalah Forgotten Heroes Sword dengan peringkat Diang sudah mulai berkarat. Pedang ini memiliki kemampuan memberi efek racun dan meningkatkan serangan saat melawan musuh tertentu.
Item kedua merupakan Grey Wolf Hide yang dikategorikan sebagai jubah dengan peringkat D. Jubah dari mantan penguasa hutan ini mampu memberikan karisma sekaligus menanamkan rasa takut pada lawan. Swon merasa jubah tersebut juga memberikan tambahan kecepatan gerak sebesar 5%. Ia optimis bisa segera naik ke kelas D jika mampu mengelola kekuatannya dengan benar. Konstelasi Bowing Crow atau Dewa Keserakahan ikut memperhatikan pedang milik Swon dengan penuh minat. Swon sudah menduga bahwa barang-barang unik akan selalu memicu ketertarikan sang dewa. Swon mulai merasa cemas mengenai sisa waktu yang ia miliki sebelum gelombang monster berikutnya datang. Ia khawatir akan terlambat kembali dan melewatkan momen penting. Layar sistem menunjukkan informasi mengenai tutorial bagian pertama yang sedang berlangsung. Waktu yang tersisa sebelum gelombang monster kedua muncul hanya tinggal 12 menit. Menyadari waktu yang semakin sempit, Swon memutuskan untuk segera bergegas kembali. Ia tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi di lokasi tersebut. Sayangnya, gelombang serangan kedua sudah dimulai sebelum Swon sempat sampai di lokasi para pemain. Situasi di tempat tujuan tampaknya sudah mulai memanas. Swon teringat bahwa ia sebelumnya telah berjanji kepada Seoah untuk kembali tepat waktu. Meskipun begitu, ia merasa keterlambatan ini bukanlah sebuah masalah besar. Bagi Swon, situasi ini justru menjadi kesempatan bagus untuk mengamati reaksi para pemain lain. Ia ingin melihat bagaimana kemampuan bertahan mereka tanpa bantuan langsung darinya. Swon jujur bahwa ia tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain. Ia justru memanfaatkan momen ini untuk melihat bagaimana reaksi para pemain dalam menghadapi bahaya. Ia menegaskan dalam hatinya bahwa ia tidak punya niat untuk membantu orang-orang yang lemah. Baginya, mereka yang tidak punya ketetapan hati hanya akan menjadi penghalang saja. Setibanya di lokasi, Swon melihat para pemain lain sedang sibuk menahan serbuan gerombolan babi hutan. Pertarungan tersebut terlihat sangat sengit dan menguras tenaga mereka. Situasi di medan tempur terlihat sangat kacau dan penuh dengan kepanikan para pemain. Mereka berteriak ketakutan karena monster yang datang kali ini berbeda dari serigala sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, Han Cheol dan Seoah menunjukkan kemampuan bertarung yang lebih baik. Mereka berdua terlihat lebih tenang dan efektif dibandingkan pemain lainnya. Namun, ada juga pemain yang justru bersikap pengecut dengan mengandalkan orang lain demi keselamatan. Ia memaksa bawahannya untuk terus menahan serangan monster, tanpa mempedulikan nyawa mereka. Pria tersebut bahkan tega menendang bawahannya, agar tetap bertarung dengan serius di garis depan. Ia mengancam akan memecat siapa saja yang tidak mau menuruti perintahnya. Melihat pemandangan itu, Swon merasa bahwa orang tidak berguna seperti itu akan selalu ada di mana saja. Ia merasa muak namun memilih untuk mengabaikan tindakan pria tersebut. Swon kemudian mengalihkan pandangannya ke arah para pemain lain yang sedang berjuang. Ia ingin menilai sejauh mana kemampuan kolektif mereka dalam bertahan hidup. Ia mengakui bahwa sebagian besar dari mereka ternyata bertarung lebih baik dari dugaannya. Mereka mampu memberikan perlawanan meski dalam kondisi terdesak. Perhatian Swon tertuju pada Kang Han Cheol dan Yu Seoah yang memiliki potensi besar. Meski tanpa peralatan yang layak, keduanya mampu bertarung dengan sangat baik. Setelah merasa cukup mengamati situasi, Swon memutuskan bahwa sudah waktunya ia untuk turun tangan. Ia bersiap untuk masuk ke dalam area pertempuran. Di sisi lain, Seoah mulai merasa sangat kelelahan karena monster babi hutan ini jauh lebih kuat. Ia beruntung masih memegang senjatanya, meski staminanya sudah mulai terkuras habis. Seekor babi hutan kembali menerjang ke arah Seoah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Serangan itu terlihat sangat berbahaya dan mematikan bagi Seoah. Seoah berhasil menghindari terjangan tersebut, meski harus bersusah payah menggerakkan tubuhnya. Ia mengeluh karena monster-monster itu terus berdatangan tanpa ada jeda. Seoah tiba-tiba terkejut saat menyadari bahwa kakinya telah terluka akibat serangan barusan. Luka tersebut mengeluarkan darah yang cukup banyak sehingga mengganggu gerakannya. Kondisi fisiknya yang terluka membuat Seoah kesulitan untuk sekadar berdiri dengan tegak. Ia menyadari bahwa situasi ini akan menjadi sangat gawat jika ia tidak segera bangkit. Monster babi hutan itu tidak menyia-nyiakan kesempatan dan kembali menerjang ke arah Seoah. Kali ini posisinya sangat sulit untuk bisa menghindar tepat waktu. Seoah memaksakan seluruh tenaganya untuk bangkit demi mempertahankan nyawanya. Ia bertekad untuk tidak menyerah begitu saja dan terus bertahan sedikit lebih lama. Secara mengejutkan, babi hutan yang menyerang Seoah tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Kejadian itu berlangsung sangat cepat hingga hampir tidak terlihat oleh mata. Ternyata Swon telah tiba di lokasi dan langsung menghabisi monster tersebut dengan satu tebasan. Ia datang tepat pada saat Seoah berada di ambang bahaya. Seoah hanya bisa tercengang melihat kemunculan Swon yang sangat tiba-tiba dan heroik. Ia tidak menyangka Swon akan datang menyelamatkannya pada saat yang kritis. Melihat Seoah yang ingin bicara, Swon langsung memintanya untuk tetap fokus pada musuh di depan. Ia tidak ingin Seoah lengah karena pertempuran ini masih jauh dari kata selesai.
Beberapa ekor babi hutan lainnya secara serentak mulai bergerak maju untuk menerjang mereka. Gerombolan monster itu terlihat semakin agresif setelah melihat kawan mereka tewas. Swan segera mengakses Vault of Greed untuk menggunakan item High Orc Tendons miliknya. Item ini dikenal memiliki kekuatan vitalitas unik yang sangat besar bagi penggunanya. Meski ragu apakah tubuhnya mampu menahan beban kekuatan tersebut, Swan tetap mencobanya. Ia merasa perlu mengambil risiko demi mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Swan melakukan lompatan yang sangat cepat untuk menghindari serbuan para babi hutan. Gerakannya menjadi jauh lebih lincah dibandingkan sebelumnya berkat bantuan item tersebut. Ia langsung membalas dengan sebuah tusukan yang sangat telak tepat di punggung babi hutan. Serangan itu berhasil melumpuhkan monster tersebut dalam seketika. Tanpa membuang waktu, Swan bergerak sangat cepat untuk menebas babi hutan lainnya. Ia menghabisi musuh-musuhnya dengan gerakan yang sangat efisien dan mematikan. Han Cheol dan Soah hanya bisa terdiam melihat kekuatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Swan. Mereka sangat terkesan dengan cara Swan mendominasi seluruh medan pertempuran. Swan merasa sangat puas dengan peningkatan kemampuannya setelah menggunakan High Orc Tendon. Ia merasa jauh lebih kuat dan mampu mengendalikan setiap gerakannya dengan sangat presisi. Tiba-tiba, CEO dari perusahaan Rowan menghampiri Swan dengan wajah yang penuh kekaguman. Ia memuji kehebatan Swan yang mampu bertarung dengan sangat luar biasa di medan tempur. Pria tersebut membandingkan Swan dengan orang-orang lain yang ia anggap sebagai bajingan tidak berguna. Ia merasa Swan berada di level yang jauh berbeda dibandingkan pemain lainnya. Dengan penuh percaya diri, sang CEO menawarkan posisi sebagai pengawal pribadi kepada Swan. Ia berharap Swan bersedia melindunginya selama berada di dalam dunia yang berbahaya ini. Sang CEO menyombongkan status perusahaannya yang ia klaim sudah sangat dikenal oleh semua orang. Ia menggunakan nama besar perusahaannya untuk meyakinkan Swan agar mau bekerja sama. Ia menjanjikan hadiah yang sangat besar kepada Swan jika mereka berhasil kembali ke dunia nyata dengan selamat. Sang CEO bahkan menanyakan berapa banyak bayaran yang diinginkan Swan untuk jasanya. Selain uang, ia juga menjanjikan posisi tinggi sebagai kepala departemen di perusahaannya yang megah. Ia menganggap tawaran ini jauh lebih menguntungkan daripada bergabung dengan perusahaan besar manapun. Swan menanggapi tawaran tersebut dengan nada santai seolah ia tertarik dengan janji-janji manis itu. Sang CEO langsung tertawa kegirangan karena merasa Swan telah mengambil keputusan yang tepat untuknya. Swan tersenyum tipis sambil mengatakan bahwa dirinya memang sudah lama menjadi perisai daging yang handal. Namun, makna di balik kata-katanya justru mengandung sindiran yang tajam bagi sang CEO. Mendengar jawaban tersebut, sang CEO seketika terdiam dan menunjukkan ekspresi wajah yang sangat kebingungan. Ia tidak mengerti maksud sebenarnya dari perkataan Swan yang barusan ia dengar. Tanpa ragu sedikitpun, Swan langsung melayangkan tendangan keras ke arah tubuh sang CEO. Tindakan yang sangat tiba-tiba itu membuat semua orang yang melihatnya terkejut bukan main. Sang CEO sangat marah dan memaki Swan sambil mempertanyakan kewarasan pemuda tersebut. Ia tidak menyangka orang yang baru saja ia tawarkan posisi tinggi justru menyerangnya secara fisik. Swan membiarkan sang CEO menghadapi 4 ekor babi hutan yang sedang menerjang ke arah pria itu. Ia menyuruh sang CEO memanfaatkan tubuh besarnya untuk mengurus monster-monster tersebut sendirian. Sang CEO gemetar ketakutan saat melihat gerombolan babi hutan yang semakin dekat ke arahnya. Ia tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi ancaman maut tersebut tanpa bantuan siapapun. Swan pergi begitu saja meninggalkan sang CEO yang sedang diserbu oleh kawanan babi hutan yang haus darah. Ia sama sekali tidak peduli dengan nasib pria sombong yang hanya bisa memanfaatkan orang lain itu. Para pemain lain yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa terdiam 1000 bahasa karena rasa ngeri. Mereka terkejut melihat tindakan dingin Swan terhadap seseorang yang memiliki status sosial tinggi. Sistem memberikan notifikasi bahwa konstelasi Boet Crow sangat menyukai aksi licik yang baru saja dilakukan Swan. Sementara itu, Hungry Prince justru mengeluh dan menginginkan mangsa yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Setelah pertempuran yang melelahkan, seluruh babi hutan di area tersebut akhirnya berhasil dihabisi oleh para pemain. Suasana tegang di medan tempur perlahan mulai mereda seiring dengan hilangnya ancaman monster. Notifikasi sistem mengumumkan bahwa para peserta telah berhasil menyelesaikan gelombang monster kedua dalam tutorial. Semua pemain yang masih bertahan hidup diberikan hadiah berupa 50 poin sebagai imbalan. Seluruh pemain bersorak gembira merayakan keberhasilan mereka dalam melewati fase pertahanan yang sangat sulit. Rasa lega terpancar dari wajah-wajah mereka setelah sempat berada di ambang kematian. Sistem mulai menghitung skor kontribusi individu dan menempatkan Jung Sewon di peringkat pertama dengan 1080 poin. Han Cheol menyusul di peringkat kedua, sementara Soah menempati peringkat ketiga dalam papan skor tersebut. Sewon kembali menggunakan kemampuan glutoni untuk menyerap nutrisi dari bangkai babi hutan yang ia kalahkan. Ia berhasil meningkatkan poin kekuatannya sebesar 1 angka dan poin vitalitas sebesar 2 angka.
Konstelasi Hungry Prince terlihat sangat menikmati hidangan babi hutan tersebut sambil menantikan mangsa berikutnya. Entitas tersebut tampak semakin puas dengan cara Suwon menyajikan persembahan daging untuknya. Suwon memutuskan untuk menyimpan satu bangkai babi hutan sebagai cadangan makanan di masa mendatang. Ia menyadari pentingnya mengelola sumber daya makanan demi kelangsungan hidup di tempat ini. Suwon teringat pengalamannya sebelum regresi bahwa daging hewan karnivora memiliki rasa yang sangat tidak enak. Oleh karena itu, ia lebih memilih daging babi hutan yang merupakan hewan herbivora untuk dikonsumsi. Meski khawatir dengan kondisi pedangnya yang sudah berkarat, Suwon tetap bersiap untuk memotong daging tersebut. Ia merasa tidak punya waktu untuk memikirkan masalah kecil saat perutnya sedang membutuhkan asupan. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri Suwon dan menawarkan diri untuk membantunya memotong daging babi hutan. Ia merasa memiliki keahlian yang bisa berguna bagi Suwon dalam situasi seperti ini. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia pernah menjalankan sebuah restoran kecil di kehidupan sebelumnya. Pengalaman tersebut membuatnya sangat paham tentang teknik memotong daging hewan dengan benar. Suwon tanpa ragu memberikan izin kepada wanita tersebut untuk mengurus daging hasil buruannya. Ia merasa senang karena ada pemain lain yang memiliki kemampuan praktis dan mau bekerja sama. Melihat hal itu, para pemain lain juga terdorong untuk memberikan kontribusi dengan mengumpulkan kayu bakar. Mereka mulai berinisiatif membangun kamp sederhana agar bisa beristirahat dengan lebih nyaman malam itu. Para pemain tiba-tiba menyadari sebuah masalah besar mengenai cara menyalakan api untuk memasak. Mereka tampak kebingungan karena tidak ada satupun yang membawa pemantik atau alat pembuat api. Beberapa pemain merasa menyesal karena terlalu fokus pada hal lain dan lupa memikirkan kebutuhan dasar seperti api. Situasi menjadi sedikit canggung saat mereka hanya bisa menatap tumpukan kayu bakar yang masih dingin. Suwon segera mengambil tindakan dengan mengakses kembali penyimpanan Vault of Great miliknya. Ia mencari item khusus yang bisa membantu memecahkan masalah para pemain tersebut. Suwon mengeluarkan Chassis Ember, sebuah bara api yang mengandung kekuatan arwah api kelas rendah. Meskipun bentuknya kecil, bara ini sangat istimewa karena apinya sangat sulit untuk dipadamkan. Suwon menunjukkan api yang menyala dari tangannya untuk membantu menyalakan kayu bakar yang telah dikumpulkan. Ia mengambil tanggung jawab penuh untuk memastikan mereka memiliki api yang cukup untuk memasak. Setelah api menyala, mereka bersama-sama memanggang daging babi hutan dan menyantapnya dengan lahap. Momen makan bersama ini menjadi waktu istirahat yang sangat berharga bagi semua peserta. Konstelasi Hungry Prince tampak sangat menikmati aroma lezat dari daging yang sedang dipanggang tersebut. Suwon bergumam bahwa ia juga perlu mengisi tenaga, karena dirinya adalah manusia yang butuh makan. Seoah menghampiri Suwon dengan ramah sambil menawarkan botol berisi air minum. Ia ingin memastikan rekan satu timnya tersebut tidak dehidrasi setelah bertarung dengan sangat keras. Pandangan Seoah tertuju pada pedang milik Suwon, dan bertanya apakah benda itu ditemukan di dalam hutan. Suwon hanya menjawab singkat bahwa dirinya sedang beruntung saat mendapatkan senjata tersebut. Suwon memperhatikan Seoah yang terus menggenggam tongkat kayu sederhananya dengan tatapan iri. Ia menyadari bahwa Seoah sebenarnya menginginkan senjata yang lebih layak daripada sepotong kayu. Suwon teringat bahwa Seoah sebenarnya memiliki bakat dalam berlatih menggunakan pedang sejak dulu. Ia tahu bahwa Seoah tidak akan bisa mengeluarkan kemampuan aslinya jika hanya mengandalkan tongkat kayu. Suwon kemudian menyuruh Seoah untuk memperhatikan pesan sistem yang sedang mengambang di atas mereka. Ia ingin memberikan petunjuk penting yang mungkin dilewatkan oleh gadis tersebut. Seoah tampak bingung dengan angka 100 poin yang tertera pada notifikasi sistem miliknya. Suwon menjelaskan bahwa dengan poin sebanyak itu, Seoah sudah bisa membeli sebuah pedang yang asli. Seoah terkejut dan bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan poin tersebut untuk mendapatkan barang. Suwon menginstruksikannya untuk fokus pada poin tersebut, agar menu toko rahasia segera muncul. Setelah mencoba instruksi tersebut, Seoah merasa sangat takjub karena sistem ini bekerja mirip dengan sebuah permainan. Ia mulai melihat berbagai pilihan item yang tersedia di dalam menu toko digital tersebut. Suwon mengingatkan bahwa kemampuan beradaptasi dengan sistem sangat krusial untuk bertahan hidup di dunia ini. Ia ingin Seoah lebih peka terhadap setiap fitur yang disediakan oleh sistem tutorial. Seoah akhirnya memutuskan untuk membeli sebuah pedang dan senjata tersebut langsung muncul secara ajaib di hadapannya. Ia merasa sangat senang karena kini ia memiliki senjata yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seoah bertanya dengan penuh rasa ingin tahu tentang bagaimana Suwon bisa mengetahui detail sistem tersebut. Ia merasa pengetahuan Suwon tentang dunia ini sangat jauh melampaui pemain lainnya. Suwon hanya memberikan jawaban sederhana bahwa ia hanya belajar beradaptasi lebih cepat dengan situasi yang ada. Ia menyembunyikan fakta bahwa pengetahuannya berasal dari masa lalu sebelum ia melakukan regresi. Seoah merasa bahwa meskipun ia sudah berusaha cepat, ia tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan adaptasi Suwon. Ia baru menyadari bahwa ia bahkan belum memanggil nama Suwon dengan benar selama ini.
Seolah teringat ucapan seseorang tentang pentingnya membiasakan diri dengan sistem agar tidak tertinggal. Ia merasa beruntung karena mendapatkan bimbingan yang tepat dari orang yang berpengalaman. Seolah mengucapkan terima kasih yang tulus atas bantuan dan informasi yang telah diberikan oleh Suwon. Suwon menerima ucapan tersebut dengan santai sambil tetap bersikap tenang. Seolah mengungkapkan harapannya agar mereka bisa terus bekerja sama dengan baik di masa yang akan datang. Ia merasa lebih aman dan percaya diri jika berada di dekat pemain sehebat Suwon. Keesokan harinya para player mulai bersiap untuk menghadapi gelombang monster ketiga. Muncul peringatan sistem bahwa waktu yang tersisa hanya tinggal 58 menit saja. Beberapa orang terlihat masih mengantuk karena baru saja terbangun dari tidurnya. Kondisi fisik mereka belum sepenuhnya prima untuk memulai pertarungan kembali. Para player menunjukkan ekspresi bingung mengenai tindakan yang harus diambil selanjutnya. Mereka mempertanyakan langkah apa yang perlu dilakukan untuk bertahan hidup. Seolah mengambil inisiatif dengan memerintahkan orang-orang mengumpulkan batu dari hutan sebagai amunisi jarak jauh. Ia juga meminta semua orang mencari dahan pohon untuk dijadikan senjata tambahan. Suwon memperhatikan perubahan situasi di sekitarnya yang kini berbeda dari ingatan masa lalunya. Ia menyadari bahwa alur kejadian mulai bergeser dari garis waktu sebelumnya. Kehadiran Yu Seoah sebagai titik fokus kelompok dianggap Suwon sangat membantu mengurangi kepanikan. Koordinasi yang baik membuat para player menjadi lebih tenang. Kondisi yang kondusif ini dimanfaatkan Suwon untuk mengalihkan perhatiannya pada hal lain. Ia memilih untuk fokus mencari pecahan tersembunyi yang ada di area tersebut. Suwon mulai mengakses Vault of Greed untuk mengambil sebuah item penting. Ia memerlukan sesuatu dari dalam penyimpanan dimensi tersebut untuk memperkuat dirinya. Item yang diambil adalah Blue Mana Circle yang merupakan metode pelatihan rahasia dari Menara Biru. Teknik ini dikenal sangat eksklusif bagi para penyihir yang peka terhadap mana. Suwon memahami bahwa Mana Circle adalah elemen paling dasar bagi seorang mage dalam menggunakan sihir. Tanpa lingkaran ini, mustahil bagi seseorang untuk merapalkan mantra. Meskipun teknik Menara Biru dianggap paling tidak efisien, Suwon tahu selalu ada cara untuk mengembangkannya. Ia tetap memilih metode ini sebagai langkah awal pelatihannya. Suwon berjalan menjauh dari kerumunan orang untuk mencari tempat yang tenang. Ia berniat membangun pondasi sihir yang kokoh sebelum lanjut ke metode yang lebih canggih. Ia kemudian duduk bersila dan mulai memfokuskan pikirannya pada aliran energi. Suwon juga tidak lupa untuk memperhatikan kondisi dantian miliknya secara bersamaan. Penyempurnaan dantian dianggap sangat krusial bagi Suwon untuk menunjang kemampuan seni bela dirinya. Ia terus melatih bagian tersebut setiap kali ada kesempatan yang muncul. Suwon mulai mengatur napasnya sambil merenungkan nuansa sihir dari jejak Mammon yang telah dipelajari. Ia merasakan adanya energi yang merespons perlahan dari dalam paru-parunya. Suwon mulai merasakan energi yang terperangkap di dalam dirinya mulai bereaksi. Ia perlahan meraih kekuatan tersebut agar tidak tertinggal dalam proses pelatihannya. Hanya energi khusus itu yang memungkinkannya untuk bergabung dengan kekuatan luar biasa. Kekuatan tersebut kini telah tertanam kuat di dalam jantungnya. Sebuah notifikasi sistem muncul memberikan kabar keberhasilan proses tersebut. Suwon telah berhasil membuat Mana Circle pertama melalui metode pelatihan Menara Biru. Lingkaran tersebut kini memungkinkan Suwon untuk mengumpulkan mana dan menggunakan sihir. Tingkat lingkaran ini nantinya akan memengaruhi level serta kecepatan sihir yang dihasilkan. Sistem memberikan apresiasi atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh Suwon. Sebagai hadiah, ia memperoleh tambahan 1000 poin ke dalam akun miliknya. Beberapa konstelasi tingkat tinggi mulai memberikan perhatian besar kepada Suwon. Konstelasi Three Sisters with Terbax Turnet dan Heavenly Matter tampak sangat kagum. Dewa-dewa sihir lainnya seperti Hecate, Isis, hingga Bainamone juga mulai menunjukkan minat. Ketertarikan mereka dipicu oleh keberhasilan Suwon membentuk Mana Circle. Suwon menyadari bahwa ia sudah memiliki dukungan dari sosok kuat seperti Mammon dan Beelzebub. Meskipun bukan pengikut resmi, tingkatan kedua dewa ini jauh lebih unggul dibanding yang lain. Konstelasi Hungry Prince merasa sedih karena tamu-tamunya mulai menghilang dari pantauan. Di sisi lain, Bowing Crow tampak tidak senang dan mulai mengeluarkan harta karunnya. Bowing Crow kemudian mengambil tindakan tegas dengan memblokir semua komunikasi luar. Konstelasi dengan peringkat lebih rendah kini tidak bisa lagi menghubungi Suwon. Suwon merasa terkejut dengan kemampuan makhluk tersebut dalam mengganggu sistem. Ia menyadari bahwa hanya sosok berpangkat sangat tinggi yang bisa melakukan tindakan tersebut. Hungry Prince merasa lega karena situasi kini sudah kembali tenang dan terkendali. Sementara itu, Bowing Crow terus mengamati pergerakan Suwon dengan diam dan tenang. Setelah suasana sunyi, Suwon memutuskan untuk kembali fokus pada latihan mananya. Ia ingin memperkuat lingkaran sihirnya meskipun metode yang digunakan dianggap kurang efisien. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri Suwon dan membuyarkan konsentrasinya. Orang tersebut menyangka Suwon sedang tertidur dalam posisi duduk yang aneh.
Suwon diminta untuk segera bangun, karena waktu persiapan hanya tersisa 12 menit lagi. Ia terkejut saat membuka mata dan melihat sosok pria yang sangat ia kenali. Pria di hadapannya tertawa sambil mengira Suwon sudah mati karena tidak bergerak lama. Suwon menanggapi sapaan tersebut dengan nada yang sangat dingin. Pria itu mengulurkan tangan dan mengajak Suwon untuk saling berteman dalam situasi sulit ini. Namun, Suwon teringat bahwa pria bernama Park Jengpil ini adalah seorang bajingan di masa lalu. Suwon teringat bagaimana Jengpil sering menyiksa orang lemah dan mencuri makanan sebelum dunia berputar kembali. Ia merasa heran melihat perubahan sikap pria tersebut yang kini berpura-pura baik. Suwon menyadari bahwa Jengpil adalah tipe orang yang hanya berani kepada orang yang dianggapnya lemah. Ia tetap waspada dan berdiri untuk menghadapi pria tersebut. Jengpil terus berusaha mendekati Suwon dengan dalih ingin menjalin pertemanan yang akrab. Namun, Suwon justru teringat masa-masa sulit saat ia pernah dibuang ke hutan oleh pria ini. Meskipun kejadian buruk itu membuatnya menyadari kekuatan tonggak perjalanan, Suwon tidak melupakan dendamnya. Ia mulai menyusun rencana untuk memanfaatkan Jengpil dalam gelombang monster. Suwon bertanya apakah Jengpil memiliki kaki yang cepat untuk berlari. Pertanyaan mendadak itu membuat Jengpil merasa bingung dan tidak mengerti maksud Suwon. Tanpa basa-basi, Suwon mengatakan bahwa Jengpil harus bertindak sebagai umpan bagi para monster. Pernyataan tersebut membuat Jengpil terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Notifikasi sistem muncul menandakan dimulainya gelombang ketiga dalam tutorial bab 1. Para player kini dituntut untuk bertahan melawan monster dan membuktikan eksistensi mereka. Semua player mulai bersiap di posisi masing-masing sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Soah memberikan semangat agar semua orang tetap waspada agar tidak ada yang terluka. Musuh yang muncul kali ini adalah sekawanan monyet yang menyerang secara bersamaan. Para player mulai bekerja sama untuk menumbangkan monster tersebut satu persatu. Jumlah monster yang terlalu banyak membuat barisan pertahanan para player mulai kewalahan. Mereka mulai merasa panik karena tekanan dari kawanan monyet tersebut semakin kuat. Soah merasa cemas melihat formasi tim yang mulai goyah dan terancam runtuh. Ia berusaha memutar otak untuk menemukan cara agar timnya bisa bertahan lebih lama. Di sisi lain, Suwon memerintahkan Jengpil untuk segera bergerak sesuai dengan instruksi pribadinya. Jengpil terlihat sangat ketakutan dan gemetaran menghadapi tugas berbahaya tersebut. Jengpil mencoba memprotes rencana tersebut dengan alasan bahwa kakinya sangat lambat untuk berlari. Namun, Suwon tidak peduli dan tetap memaksanya untuk menjadi umpan bagi monster. Suwon memberikan tendangan keras yang membuat Jengpil tersungkur ke arah kerumunan monster. Ia memerintahkan pria itu untuk segera pergi menjalankan perannya sebagai umpan. Perhatian seluruh monster seketika teralih sepenuhnya kepada Jengpil yang berada di dekat mereka. Saat menatap ke depan, Jengpil menyadari monster-monster tersebut sudah siap menerkamnya. Ketakutan yang luar biasa memaksa Jengpil untuk berlari sekuat tenaga menghindari kejaran monster. Para monyet tersebut terus mengejar Jengpil tanpa henti di sepanjang area pertempuran. Suwon tersenyum puas melihat rencananya berjalan lebih lancar dari yang ia perkirakan. Ia sempat berpikir harus memukul Jengpil beberapa kali lagi untuk membuatnya mau berlari. Jengpil yang panik berteriak histeris meminta pertolongan karena merasa sudah tidak kuat lagi. Ia memohon agar Suwon segera menyelamatkannya dari kejaran para monster tersebut. Suwon dengan tenang menyuruh Jengpil untuk berlari ke arahnya agar ia bisa mengambil tindakan. Jengpil pun segera memutar arah menuju posisi Suwon dengan sisa tenaga yang ada. Suwon mulai merapalkan mantra api sambil memperingatkan Jengpil untuk segera menghindar. Ia bersiap melepaskan serangan sihir penghancur ke arah kerumunan monster di belakang Jengpil. Jengpil merasa sangat kebingungan dengan situasi berbahaya yang sedang terjadi di depan matanya. Ia tidak memahami apa yang sedang direncanakan Suwon dengan mantra tersebut. Sebuah bola api besar bernama Firball tercipta di tangan Suwon sebagai mantra andalan dari Red Tower. Kekuatan destruktif dari bola api ini sangat bergantung pada jumlah mana yang dimasukkan ke dalamnya. Suwon melemparkan bola api tersebut dengan deras ke arah kawanan monster yang sedang mengejar. Jengpil hanya bisa terpaku melihat serangan sihir besar tersebut meluncur ke arahnya. Dengan usaha yang sangat keras, Jengpil berhasil melompat untuk menghindari terjangan bola api itu. Ia pun selamat dari serangan maut yang ditujukan untuk para monster di belakangnya. Jengpil merasa takjub dan tidak percaya bahwa ia baru saja melihat penggunaan sihir secara langsung. Ia berteriak histeris menyadari bahwa kekuatan yang digunakan Suwon adalah sihir nyata. Para player lainnya juga ikut tercengang melihat pemandangan yang menyerupai adegan dalam novel fantasi. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka juga memiliki kesempatan untuk menguasai sihir seperti itu. Suwon memutuskan untuk membiarkan sisa monster ditangani oleh player lain agar mereka bisa mendapatkan pengalaman. Ia tidak ingin merampas seluruh poin EXP, karena ia bisa mencari poin di tempat lain. Suwon mulai menggunakan kemampuan glutoni miliknya untuk melahap mayat Brown Monkey yang berserakan.
Tindakan ini memungkinkannya menyerap nutrisi dan meningkatkan poin kelincahan miliknya. Konstelasi Hungry Prince menunjukkan kepuasan yang besar melihat buruan yang telah dimasak dengan sempurna tersebut. Swan terus memproses hasil buruannya untuk memperkuat status pribadinya. Jeongpil tiba-tiba bersujud di hadapan Swan sebagai tanda rasa terima kasih dan pengabdiannya. Ia berjanji akan melayani dan mengikuti Swan selamanya setelah nyawanya diselamatkan. Swan menerima tawaran tersebut dengan santai dan meminta Jeongpil untuk terus menjaganya di masa depan. Jeongpil pun menyanggupi hal tersebut dengan penuh semangat demi keamanan dirinya sendiri. Swan menyuruh Jeongpil untuk memakan pisang dan beristirahat agar kondisinya segera pulih. Ia memperingatkan bahwa Jeongpil masih harus banyak berlari pada gelombang serangan berikutnya. Mendengar perintah itu, Jeongpil merasa lemas dan terkejut karena harus kembali menjadi umpan. Ia tidak menyangka tugas beratnya belum berakhir meskipun gelombang ketiga telah usai. Swan kemudian memutuskan untuk masuk lebih dalam ke area hutan sendirian. Di sana, ia menemukan 2 ekor babi hutan yang tampak sedang menggali sesuatu di tanah. Babi hutan tersebut langsung menyadari kehadiran Swan dan bersiap melakukan serangan balasan. Namun, Swan dengan sangat mudah berhasil membunuh kedua monster tersebut. Sebuah notifikasi muncul memberitahukan bahwa level Swan kini telah meningkat menjadi level 3. Peningkatan ini dirasa sangat cepat jika dibandingkan dengan alur normal pada gelombang kelima. Sistem mengumumkan bahwa gelombang ketiga telah berhasil dilewati oleh seluruh peserta tutorial. Setiap peserta yang bertahan diberikan hadiah berupa 50 poin sebagai bentuk apresiasi. Swan menyadari bahwa tekad para player telah berubah karena mereka kini memiliki senjata yang lebih layak. Hal ini membuat penyelesaian quest utama menjadi lebih cepat dari perkiraan semula. Tiba-tiba muncul babi hutan dengan ukuran yang jauh lebih besar di belakang posisi Swan. Monster tersebut merupakan bos area yang dikenal sebagai Boar Ted Digs the Hill. Swan kembali mengakses Vault of Great untuk mengambil sebuah kemampuan baru guna menghadapi bos tersebut. Ia harus segera menyelesaikan pertarungan karena waktu yang tersisa hampir habis. Kemampuan yang diambil adalah skill ketajaman yang dikembangkan oleh Colorless Tower. Sihir ini menggunakan mana untuk memaksimalkan daya rusak pada ujung senjata yang digunakan. Bos monster tersebut menerjang ke arah Swan dengan kekuatan penuh untuk menghancurkannya. Swan tetap tenang dan bersiap menyambut serangan tersebut dengan senjatanya. Dengan satu tusukan lurus yang presisi, Swan berhasil menembus tubuh babi hutan raksasa itu. Serangan maut tersebut seketika mengakhiri perlawanan sang bos monster di tempat. Notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa Swan telah berhasil mengalahkan bos monster bukit babi hutan. Kemenangan ini memberikan tambahan 500 poin pada prestasi pribadinya, serta sebuah item berupa taring babi raksasa. Swan mengamati item taring tersebut, dan menyadari bahwa benda itu hanyalah material mentah. Berbeda dengan jubah kulit serigala sebelumnya, item ini tidak bisa langsung digunakan tanpa diproses terlebih dahulu. Karena belum memiliki alat untuk mengolahnya, Swan memutuskan untuk menyimpan material tersebut sementara waktu. Perhatiannya kemudian teralihkan oleh sebuah benda yang memancarkan cahaya terang di atas tanah. Benda bercahaya tersebut ternyata adalah sebuah item bernama Forgotten Heroes Tool yang masuk dalam kategori material kelas D. Deskripsi item menyebutkan bahwa ini merupakan alat milik pahlawan terlupakan yang dulu digunakan untuk merawat pedang. Swan menduga bahwa item unik inilah yang sedang digali oleh babi hutan sebelum ia datang mengacaukan mereka. Nama item tersebut secara spesifik menunjukkan keterkaitan kuat dengan pedang milik sang pahlawan yang telah terlupakan. Meskipun masih menyisakan banyak tanda tanya, Swan merasa tenang karena ia bisa segera mencari tahu kegunaan pastinya. Ia yakin bahwa dengan menggunakan alat tersebut, rahasia di baliknya akan segera terungkap.